Ada satu ayat yang berbunyi ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludz alaihim. Ini perintahnya sebenarnya keras bagi orang yang memanfaatkan Islam nih. Dilihat dari ayat ini, wah ayat Islam radikal. Islam nyuruh untuk berjihad. Kita sebagai seorang muslim harus mengatakan ayat ini ayat tentang jihad. Iya, kita perintahkan. Tapi enggak semena-mena. Orang lagi tentram-tentramnya hidup, lagi enak-enaknya hidup, saling toleransi di negara yang bisa dibilang bukan negara Islam, tetapi negara Muslim. Ini beda nih Pak, negara Islam dengan negara Muslim. Indonesia sekarang negara Islam atau negara Muslim? Negara Muslim. Saya bahkan berani mengatakan Indonesia itu negara liberal. Kalau sekuler bisa jadi. Bapak bisa memastikan istilah agama atau negara liberal, Bapak silakan aja. Adakan sosial eksperimen. Ya nggak usah di jalan raya di sini nih. Gang berapa nih? Gang 5 ya? Gang 2. Di G2. Bapak adain aja survei di sini. Setiap ada motor lewat, khusus surveinya muslimah, perempuan. Jadi lewat bikin plang gitu. Mohon maaf perjalanan Anda terganggu, kami ingin mengadakan survei berkaitan dengan kondisi fenomena sosial. Setiap ada perempuan lewat, tanya. Kita kasih keterangan. Jadi kalau perempuan ini berjilbab, wah berarti muslim. Tapi belum selesai dulu. Jilbab oke atasnya, bawahnya ada yang jilbaban, bawahnya celana legging. Itu kan celana daleman. Dipakai buat luaran. Ya sebenarnya tukang legging juga harusnya jujur juga ketika dia jual bilang, "Pak, Bu, ini saya jual celana legging bukan luaran nih. Ini buat daleman. Kalau mau dipakai buat tidur doang, nggak kelihatan aurat nih." Fenomena sekarang wanita muslimah yang nggak berjilbab banyak nggak kira-kira? Banyak. Jangankan muslimah yang nggak berjilbab, muslim yang nggak sholat aja banyaknya minta ampun. Terus kemudian kita nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak mengingatkan. Cuek bebek biasa aja. Tetangga kita muslim mabok-mabokan, kita kadang sabar. Itu yang saya katakan negara kita ini negara liberal. Terus kemudian ada orang yang masih menuding Indonesia itu negara radikal. Di mana radikalnya? Kurang toleransi apa umat Islam? Kadang kita masih mencoba untuk berdakwah secara perlahan, mengajak muslimah melalui mimbar-mimbar yang dilindungi oleh undang-undang kayak aktivitas di masjid. Kebayang nggak kalau pengajian setiap malam Kamis di jalanan? Yang lewat dipaksa, ayo Bu duduk Bu, ikut majelis taklim Bu, Pak duduk Pak. Nggak ada. Kita masih dibilang negara yang sangat-sangat demokratis. Makanya kalau ada orang yang mengatakan umat Islam di Indonesia tidak cinta NKRI, berarti dia nggak tahu kondisi realnya di masyarakat. Kemudian sekarang udah ada yang berani mengusik-usik MUI ditutup, mengusik-usik syiar Islam dan sebagainya. Ini Allahul Musta'an. Harus paham kita ini untuk apa hidup. Kalau kita seandainya tidak mencari jalan keselamatan di dunia untuk akhirat, terus kemudian mau cari jalan di mana lagi? Kembali kepada sirah nabawiyah tentang masdar nih, saya melenceng kejauhan nih. Intinya apa? Bahwasanya tentang ayat tadi, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghludz alaihim. Kira-kira banyak enggak yang salah mempraktekkan? Ingat enggak dulu ada di Mapol Resta Cirebon pemboman tahun berapa itu? 2000 berapa itu? Lagi takbiratul ihram, Pak. Itu magrum gitu. Kira-kira tuh, ya Allah, jahil nih minta ampun. Sholat Jumat, selesai khutbah, imamnya baru takbiratul ihram. Allahu Akbar, boom. Yang dibom nih kira-kira orang sholat tuh. Ya mungkin lebih cepat sih masuk surganya tuh yang kena bom. Yang kena bom, masuk surganya lebih cepat daripada yang ngebom. Tapi kan akliyah, pemikiran yang mengatakan jahidil kuffara wal munafiqina waghludz alaihim, kemudian mereka terapkan pada penerapan yang tidak tepat. Itu sebabnya adalah, salah satu di antara penyebabnya adalah kurang literasi, kurang membaca, kurang ilmu. Orang yang kuper
biasanya sekali diajak makan tempat enak, dia puji-puji tuh makanan. Betul nggak? Iya, biasanya makan di rumah orek, ikan kembung, itu juga paling banter dia baladoin kembung, sayur asem. Ya paling keren makan di mana prasmanan resepsi. Suatu saat ditraktir di restoran yang pakai table manner. Waduh, kirinya pakai apa? Pisau. Kirinya pakai garpu, kanannya pakai pisau, gaya barat nih. Ya, pokoknya udah tahu-tahu dia kaget aja, cegukan lah pulang. Nih makanan ajib nih. Aneh, 40 tahun hidup di dunia makan daging kurban dari Masjid Al-Manar nggak pernah seempuk itu. Ini makan stik empuknya minta ampun. Tuh daging ada namanya lagi, kayak manusia, ada wagyu. Tetangga saya namanya wagyu. Tetangga saya namanya wagyu. Nih daging namanya wagyu. Wah, dia puji-puji di mana? Dia nggak tahu itu halal apa haram. Dia nggak tahu tuh bumbunya halal apa haram. Dipuji-puji. Begitu juga orang yang miskin ilmu. Di akhir hayatnya tiba-tiba kenal ilmu, seuprit. Orang yang udah ngaji 40 tahun, ngaji 50 tahun, sama dia disalah-salahin. Yang baru ngebet 1 lembar, 2 lembar kitab, 3 lembar kitab. Tiba-tiba akhlaknya berubah. Enggak ta'zim dengan ustadz, enggak ta'zim dengan orang tua, enggak ta'zim dengan tetangga. Rumahnya yang tadi terbuka, tiba-tiba rapat, enggak kelihatan apa-apa. Padahal yang disuruh itu bukan menutup aurat rumahnya, tetapi yang disuruh adalah menutup aurat tubuhnya dulu, baru rumahnya. Rasulullah membuka rumahnya biasa, tetapi auratnya nggak ada yang kelihatan. Tapi ketika sudah malam, dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah itu kalau sudah mau dekat malam maghrib, ngidupin lampu, jendela ditutupin, tempayan ditutupin, tempat air, makanan semua ditutupin. Subhanallahnya, dan ini adalah bekal bagaimana kita bisa mengenal Nabi SAW.